Ibadah jam 9 pagi di gedung gereja sebanyak 480 orang dan yang mengikuti ibadah melalui live streaming 261 orang. Ibadah jam 4 sore sebanyak 352 orang. 3 warta ibadah. 1. Ibadah Minggu 4 Desember 2022 sebagai berikut. Ibadah jam 6 pagi ini dilayani Bapak Pendeta Franz Fokames STH, Piket Majelis Wik Okumene, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, Kantoria Ibu M. Kmur. Ibadah jam 9 pagi akan dilayani Bapak Pendeta Simon Sremere STH, Majelis Piket Wik Percetakan, pemain organ Bapak Jimmy Eryap, Kantoria Ibu Penatua D. Kawaine. Ibadah jam 4 sore dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Wik SGO, pemain organ Bapak Syamas Yebisim, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. Ibadah di pos pelayanan Arius Wik APO jam 9 pagi dilayani Ibu Pendeta Dr. Randa Nani F. Paredepai, Majelis Piket Wik APO, pemain organ Bapak YB Mansi. Ibadah di Gedung Parpam Gunung Sinai Wik Gajah Putih jam 9 pagi dilayani Ibu Pendeta F. Suripati Pati SSI. Ibadah di Gedung Par Irene Wik Okumene jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Dr. Randus Richard Apai, dan ibadah di Gedung Par Fiodorosa Wik Percetakan jam 9 pagi dilayani Bapak Pendeta Simontir STH. 4 warta tambahan. Aksi pembatas Alkitab. Guna menunjang perayaan Natal PAUD Pengharapan Jayapura, Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat dalam aksi pembatas Alkitab yang diadakan pada hari ini Minggu 4 Desember 2022 pada jam 6 pagi dan jam 9 pagi di Gereja Pengharapan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. 2. Sakramen Baptisan Kudus bagi anak-anak. Pada ibadah Natal kedua hari Senin tanggal 26 Desember 2022 akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak. Untuk itu telah dibuka pendaftaran sakramen baptisan kudus bagi anak-anak dan formulir pendaftaran dapat diambil melalui majelis di WIK masing-masing. 3. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2022. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 dan di Gedung Gereja Pengharapan. Pelayanan pertama akan dilaksanakan pada ibadah jam 4 sore dan pelayanan kedua pada ibadah jam 7 malam. Sedangkan di Pospel Arius Wik APO dan di Gedung Par, pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan pada jam 9 pagi. 4. Visitasi anggota BPK Wilayah B. Menindaklanjuti hasil keputusan sidang 16 Klasis Port Numbai tahun 2022 dan mengawali agenda kerja anggota Badan Pekerja Klasis Wilayah B, maka di Gereja Pengharapan akan dilakukan visitasi oleh Penatua Rudy William Sibi, anggota BPK Wilayah B pada hari Minggu tanggal 4 Desember jam 4 sore. 5. Aksi 5 menit. Majelis Jemaat memohon dukungan warga jemaat melalui amplop aksi 5 menit di akhir ibadah ini untuk menunjang pelayanan. Amplop aksi 5 menit dapat diambil melalui pintu-pintu masuk gedung gereja ini. Atas dukungan tersebut, majelis menyampaikan terima kasih. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gedung Gereja Pengharapan Jayapura
dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita beribadah kepada Tuhan dengan mengikuti liturgi tata ibadah Minggu Advent kedua di saat ini. Jemaat kini memasuki minggu penantian yang kedua. Itu berarti persiapan penantian Kristus sudah dekat. Ada hari dan minggu-minggu penantian ini sudah membawa perubahan dalam hidup kita. Ataukah belum sama sekali? Memang makna Advent di masa kini sangat memungkinkan manusia untuk mengalami perubahan dalam hidup setiap hari.
Marilah kita terus mempersiapkan seluruh kehidupan kita Minggu Advent kedua untuk menyambut Sang Juru Selamat. Jemaat diundang berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani 21, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Ku nantikan betapa. Marilah kita beribadah. Pertolongan kepada kita dalam ibadah Minggu Advent kedua adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang terbaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan 20. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 dan 20 hingga 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita hendak masuk di dalam pengakuan dosa dan sekaligus doa mohon pengampunan. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Kita menyadari bahwa selembar benang pada tubuh tidaklah menutup segala aib dan dosa di depan mata Tuhan yang kudus. Sebab itu, kami mengaku kami telah berdosa kepadamu, ya Tuhan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, menurut kasih setiamu,
Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Tuhan, dengarkanlah pengakuan umat-Mu. Amin. Nyanyian rohani 43 ayat 2, kabar pengasihan Allah. Inilah berita anugerah Tuhan. Bagi saudara-saudari yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita pengampunan dosa dari Allah. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. 1 Timotius 1 ayat 15. Berdasarkan firman Tuhan itulah, maka selaku hamba Yesus Kristus kami memberitakan bahwa sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Nyanyian Kidung Jemaat 40 ayat 1 dan 2, ajaib benar anugerah. Persekutuan orang percaya diundang bangkit berdiri. Sesudah pengakuan iman rasuli, kita aminkan dengan nyanyian rohani 77 ayat 4. Bersama semua orang percaya pada segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku pengakuan iman percaya dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat pujian, syukur, dan
Semua orang percaya dipersilahkan duduk kembali. Baik persekutuan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan persembahan pujian yang dinyanyikan oleh vokal grup PAM Pengharapan Jayapura. Baik, tidak ada, kita siapkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Marilah persekutuan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, pada minggu masa raya Advent kedua, ibadah jam pertama 06.00 sampai selesai, persekutuan orang percaya yang telah hadir bersama semua hamba-hamba-Mu, kami telah mempersiapkan firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan kami mendalaminya. Kasih setia-Mu ya Allah kiranya menyatu di dalam setiap roh, jiwa, dan tubuh kami, supaya semua yang hadir menerima bagiannya masing-masing, bukan untuk hanya mendengar, melainkan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Bersabdalah kepada kami ya Allah, ya Tuhan kami, sebab kami siap untuk mendengar, memelihara, dan melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pelayan membacakan ayat ganjil dan umat menyambutnya dari ayat genap. Salam dan ucapan syukur serta doa dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku
baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sampai disinilah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dan dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagi semua orang percaya yang hadir bersama dalam persekutuan pada pagi hari ini. Kita telah memasuki masa raya Advent kedua. Dan pada masa raya Advent kedua dari pembacaan Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita diantar dari suatu tema ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat. Khotbah di pagi hari ini dari surat Filipi adalah bagian dari surat-surat pastoral, surat-surat penguatan yang disampaikan Rasul Paulus dan teman-temannya yang dikirimkan kepada semua orang kudus. Dan secara khusus dari pembacaan kita ini, yaitu kepada penilik dan diaken yang berada di jemaat Filipi. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Timotius melalui pembacaan kita ini, Paulus selalu berdoa. Paulus selalu mempunyai saat teduh, saat berjumpa dengan Allah melalui doa. Dan di dalam doanya, dia selalu mengingat jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai orang-orang percaya, inilah tugas dan tanggung jawab seorang hamba Tuhan, seorang pelayan yang bertanggung jawab atas seluruh pelayanan, baik dari tempat di mana dia berada, maupun pada wilayah-wilayah yang telah dia layani atau yang telah dia kunjungi. Maka dia wajib untuk selalu menaikkan, menyampaikan, dan selalu memohon kepada Allah terhadap wilayah atau jemaat-jemaat yang telah dikunjunginya. Melalui pembacaan kita pada Filipi pasal 1 secara khusus ayat 1 sampai dengan 3 tentang ucapan syukur. Paulus mengucap syukur setiap kali dia mengingat mereka. Dasar mengapa Paulus mengucap syukur, mengapa Paulus selalu berkata terima kasih Tuhan, atau mengakui dan memuliakan Tuhan ketika berdoa dan mengingat jemaat Tuhan di Filipi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat ini adalah
jemaat yang menopang pelayanan Paulus, baik dalam pelayanan pemberitaan Injil maupun ketika Paulus ada di penjara. Filipi selalu hadir dan memberi untuk pelayanan dan kelanjutan hidup dari Rasul Paulus. Dalam pernyataan pada ayat 1 sampai dengan 3, Paulus katakan, karena Allah, Paulus ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Filipi dan menjadi bagian dalam persekutuan jemaat di Filipi. Karena Allah, walaupun secara fisik Paulus tidak hadir, Paulus tidak bersama-sama, Paulus tidak berjalan di tempat itu, tetapi secara roh, doanya dia selalu menaikkan, dan seakan-akan di dalam roh dia bersama dengan umat Allah di jemaat Filipi. Inilah Bapak Ibu hal yang pertama mengapa Paulus mengucap syukur, mengapa Paulus berdoa. Sehingga di dalam bagian ini dikatakan karena Allah, Paulus seakan-akan ada di tengah-tengah jemaat. Dan hal yang kedua, dari pembacaan kita di ayat 4 dengan jelas dikatakan di sana. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Sikap ucapan syukur Paulus pada orang Filipi. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa Paulus berdoa selalu bersukacita? Mengapa Paulus berdoa? Dia sangat senang atau tidak ada rasa beban dalam dirinya ketika mengucapkan atau ketika membawa jemaat Tuhan di Filipi. Karena jemaat ini menopang, karena jemaat ini memberi, karena jemaat ini menyatakan kasih untuk pelayanan dari Rasul Paulus dan teman-teman Timotius, Barnabas, Silas, Titus. Jadi Paulus berdoa ketika dia sebut jemaat Filipi, wah dengan sukacita, dengan senang hati, dia dengan luar biasa. Karena jemaat menopang dia, karena jemaat menolong dia, jemaat begitu memperhatikan pelayanannya. Dan ini menunjukkan bahwa dia memberitahukan bahwa supaya jemaat tahu bahwa ketika Paulus berdoa bagi jemaat yang menopang pelayanannya, dia pasti berdoa dengan sukacita. Persekutuan yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga, melalui alasan mengapa di ayat 5 dan 6 Paulus menyampaikan syukur sukacita Paulus pada orang Filipi. Sebagaimana telah saya katakan, ini juga sebagai tanda ucapan terima kasih Paulus. Mungkin secara material Paulus tidak akan memberi, Paulus tidak akan menyerahkan apa yang ada padanya, tetapi di dalam roh Paulus selalu berdoa itu sebagai tanda ucapan terima kasihnya, sebagai tanda rasa syukurnya, sebagai tanda pemberiannya bagi umat, bagi jemaat di Filipi yang menopang pelayanannya. Jadi doa seorang hamba Tuhan itu adalah ucapan syukur. Itu adalah pemberian dari seorang hamba kepada umat yang menopang pelayanannya. Dari apa yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan, persembahan saudara-saudari bagi pelayanan dan bagi para hamba Tuhan, maka doa seorang hamba Tuhan adalah ucapan terima kasih, adalah tanda syukur dan kata-kata yang bagaimana dia sedang memberi sesuatu bagi umat. Sehingga Bapak Ibu terkadang kita bilang, aduh saya kasih sesuatu bagi hamba Tuhan, dikasih apa ya buat saya, balasannya apa? Ingat, firman hari ini di ayat 5 dan 6 mau mengajar kita bahwa doa hamba Tuhan bagi umat itu pemberian.
berkat untuk umat yang menopang hamba Tuhan. Ini coba kita masuk dalam pengertian ini. Pemberian saudara-saudari melalui persembahan atau secara langsung kepada hamba Tuhan, doanya itulah bentuk balas, itulah bentuk kasihnya yang sedang diberikan kepada saudara. Hari ini kita masuk pada masa raya Advent kedua. Mari kita bersama-sama melihat mengapa kita harus seperti ini. Sehingga hubungan timbal balik antara umat dengan hamba-hambanya, antara memberi dan antara melayani atau menolong. Doa seorang hamba Tuhan, itulah ucapan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari pembacaan kita di ayat 5 dan 6 ini sangat jelas bagi kita. Paulus berterima kasih kepada orang Filipi dan berdoa bagi mereka dengan sukacita karena partisipasi mereka dalam Injil. Itu sebabnya kalau kita membaca pasal 4, itu tanda Paulus bilang terima kasih bagi jemaat di Filipi atas pemberian jemaat. Ayat 13 pasti semua ada yang kenang ayat itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu perkataan Rasul Paulus karena umat yang memperhatikan, umat yang menolong, umat yang menopang pelayanannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayatnya yang ke-7 dan 8, bagaimana Paulus mau memberitahukan tentang ucapan syukur dan keyakinannya terhadap orang Filipi merupakan kasih yang mendalam dari dirinya yang dihubungkan dengan hubungan saling menguntungkan di antara mereka. Paulus mau menunjukkan, mau menyatakan bahwa kasih itu lebih penting. Selain kita berdoa, selain kita ada di dalam segala pelayanan kita, tapi ketika kasih tidak tersentuh, tidak nyata, tidak dilakukan, maka itu akan sia-sia. Maka itu akan merugikan kita. Paulus dia berpedoman kepada perkataan Tuhan Yesus yang Bapak Ibu Saudara-saudari biasa kita kenal dengan hukum kasih. Matius 22 ayat 37 hingga 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Sehingga tadi kita mendengarkan hukum Tuhan. Kita bilang saya mengasihi Allah. Tapi kalau membenci saudara, bagaimana kita mengasihi Allah yang tidak kita lihat? Sementara saudara yang kita lihat kita membencinya. Yang setiap waktu kita berjumpa dengan dia. Apakah kita hanya membuang muka atau mengalihkan langkah kita melalui tempat yang lain atau jalan yang lain? Ada di antara kita seperti ini sampai hari ini, memasuki masa raya Advent kedua ini. Ingat perkataan Yesus di dalam Markus pasal 11 ayat 25. Jika engkau berdiri untuk berdoa, ampunilah barang sesuatu yang ada di dalam hatimu terhadap saudaramu, maka Bapamu akan mengampuni engkau. Kasih yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan ini adalah supaya menjadi nyata, menjadi gaya hidup, menjadi kebiasaan hidup dari umat Tuhan yang ada di Filipi, bukan karena keterpaksaan,
ayat 7 dan 8 bagaimana Paulus berbicara tentang hal itu. Lalu juga Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai persekutuan orang percaya, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pada 2 Korintus pasal 9 ayat 12, itu Rasul Paulus juga berbicara bahwa pemberian kasih Bapak Ibu Saudara-saudara bagi orang-orang kudus adalah pemberian yang terus menaikkan ucapan syukur, pemberian yang terus menghadirkan ucapan syukur. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ayat 5 dan 6. Ucapan syukur itu adalah hal yang merupakan kasih, doa, atau merupakan pemberian yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan terhadap umat yang menopang Dia dalam pelayanannya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dan terakhir pada ayat 9 sampai dengan 11, bagaimana Rasul Paulus memberi penekanan kembali tentang suatu kasih yang ditujukan kepada peningkatan pengetahuan dan pengertian. Bapak Ibu Saudara-saudara, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, dikatakan di sana, hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan lidah dan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih semakin pudar di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat. Kasih semakin hilang. Sekarang setiap orang mengurus keluarganya, sekarang setiap orang mengurus dirinya. Dia mau katakan, kok urusan, kok masalah. Kasih, kalau kita bercermin dari perkataan firman Tuhan pada 1 Yohanes 3 ayat 18, kasih tidak bisa hanya bicara. Kasih harus memberi sesuatu dari dirimu kepada orang lain. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara-saudari, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari kita mendalami makna ini, apa yang dikatakan oleh doa ini tentang kami, tidak hanya menunjukkan pada keluarga, tidak hanya menunjukkan pada rumah kita, tetapi kata kami itu juga menjelaskan bagi kita bahwa ada orang lain yang turut kita sedang memohon pada Allah untuk Dia hadir. Dia datang untuk menikmati berkat bersama dengan kita. Dia hadir untuk kita mau memberi bagi Dia dari apa yang ada pada kita kepadanya. Terkadang Tuhan hadirkan kita punya muka potong dan parang antara makan untuk menolong dan mengasihi Dia. Ingat, ketika kita diberikan berkat, Tuhan juga akan mengizinkan mereka yang berhak menerima, mereka yang harus dilayani. Ibu bapak saudara-saudari, ketika kita berjumpa dengan hal-hal sedemikian, jangan kita tutup pintu hati, jangan tutup tanganmu. Kalau itu tutup, sendiri sedang menutup pintu berkat dalam keluargamu. Ketika Tuhan sedang menghadirkan, ketika Tuhan mengizinkan kita melalui suatu jalan yang dimana kita akan berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan, saudara dan saya harus wajib. Jangan bilang, itu orang saya tak kenal jadi. Ada orang itu saya tak tahu dia jadi. Saudara, ketika kita menolong seseorang, kita sedang menolong Tuhan atau kita sedang memberi bagi Tuhan.
Baca Matius pasal 25 ayat 40 dengan baik. Ketika penghakiman terakhir, saudara punya rupiah, saudara punya golden kah, saudara punya dolar kah, saudara punya rupiah kah, Tuhan tidak tanya di sorga sana. Yang Tuhan tanya, sudah berapa jiwa yang kau tolong? Berapa jiwa yang kau layani? Dari berkat-berkat yang saya berikan kepadamu. Tuhan tidak tanya, kau kumpul uang seberapa miliar. Tidak. Berapa jiwa yang kau tolong? Pada Matius 25 ayat 40 tentang penghakiman terakhir. Barang apa yang kau buat bagi saudaraku yang paling terhina, kau telah melakukannya bagi aku. Ini terkadang Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian di ayat 9 sampai 11 tentang kasih. Mengapa Rasul Paulus kembali menekankan itu? Supaya apa? Bagaimana orang mau mengakui Tuhan? Orang mau bilang luar biasa Tuhan Yesus. Pengikut-pengikutnya, orang-orang Kristen melakukan dan mengerjakan apa yang difirmankannya. Itu yang seperti Mahatma Gandhi bilang, saya mau ikut ajaran Yesus, tetapi saya tidak mau percaya Yesus. Karena Yesus mengajarkan tentang hal yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kasih itu penting. Di minggu masa raya Advent kedua, dari ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat, itu karena kasih. Seorang hamba Tuhan berdoa untuk umatnya. Karena kasih, hamba ini dengan sukacita berdoa untuk umatnya. Karena kasih, umat ini menopang pelayanan dari hamba-hambanya. Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga kita masuk di masa raya Advent ketiga ini. Apa yang dikatakan Yesus pada Injil Matius pasal 9 ayat 13. Pelajarilah firman ini dengan baik. Yang ku kehendaki atau yang ku mau ialah belas kasihan, bukan persembahan. Pelajarilah firman ini dengan baik. Pada Injil Matius 9 ayat 13. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Persembahan itu akan terjadi ketika orang punya hati yang mau mengasihi. Sehingga Rasul Paulus bilang dalam 2 Korintus, camkanlah ini, hendaklah tiap-tiap orang memberi dengan sukacita, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Inilah belas kasihan. Saudara punya niat untuk memberi bagi pelayanan, saudara punya niat untuk memberi bagi pekerjaan atau bagi para hamba-hamba Tuhan, saudara punya niat untuk memberi bagi orang lain, lakukanlah, kerjakanlah, buatlah itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, maka apa yang kita akan peroleh, apa yang kita terima. Dan terlebih lagi saudara, bagi saudara-saudara seiman, mengapa kita memberi bagi saudara seiman, doa mereka itu menjadi berkat bagi kita yang memberinya. Kalimat atau kata mereka, terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati anak ini siapa, Tuhan memberkati, itu doa yang luar biasa Bapak Ibu. Kadang kita memberi bagi seorang yang kita tidak kenal, anak ini siapa, pertanyaannya pasti begitu, anak Tuhan memberkati. Ketika saya dalam pulang dari tugas Sentani menuju Jayapura, berjumpa dengan seorang kakek
di kampung atau di Hawaii. Dia sedang berdiri di pinggir jalan. Saya tanya, saya berhenti dengan motor, saya tanya, "Shalom Bapak, selamat siang. Bapak mau kemana?" "Anak, saya mau ke AB. Saya sedang menunggu taksi." "Bapak, saya sendiri. Kalau Bapak berkenan, silakan ikut saya dengan motor." "Anak, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak ikut." Doanya itu sudah menyejukkan saya. Kalimatnya itu sudah sangat menjadi berkat bagi saya. Dan ketika tiba di padang bulan, saya turunkan orang tua kekasih dan saya memberi dia uang. Dia bilang, anak ini siapa? Sudah antar Bapak sampai di sini, kasih uang lagi." Saya bilang, "Bapak, saya seorang pendeta." "Anak, pelayananmu diberkati Tuhan." Saya langsung menangis. Kata-kata itu kata berkat, saudara. Itu kata yang menyentuh hati. Tapi akhir ini jemaat kasih hilang di dalam tumpuk kehidupan. Apalagi masuk masa rakyat yang kedua, masing-masing sudah mulai pikir rumah ini saya beli kursi baru, saya beli ini yang baru, saya siapkan yang bagus-bagus. Tuhan tanya hati, bukan barang yang kita siapkan. Tuhan tanya baju baru kah, sepatu baru kah, sandal baru kah? Tuhan tanya hati. Hati sudah baru kah? Untuk saya datang. Bapak Ibu saudara-saudari, inilah yang sedang kita harus setiap orang melihat dari dirinya. Sudahkah saya melakukan itu? Sudahkah saya berbuat seperti itu yang dikehendaki oleh Allah? Sebab Allah itu kasih. Dan ketika kita tidak melakukannya, ketika kita tidak mengerjakannya, hamba-hamba pasti melupakan kita. Siapa tidak melakukan itu pasti doa. Bapak ini, ibu ini tidak pernah tolong kita, jangan tahu berdoa dia. Jangan. Saudara, doa seorang hamba Tuhan itu kita tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Saya kemarin baru bertemu dengan beberapa dokter. Bapak Ibu saudara-saudari, saya sedikit mengeluarkan sebuah pernyataan. Saya bilang, Bapak Ibu, ketika kami hadir sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah, dalam saudara dilantik menjadi seorang pemimpin, pejabat, ingat, tangan kiri taruh di atas Alkitab, tangan kanan angkat. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya dan seterusnya. Itu saudara dengan para hamba Tuhan mengikat janji dengan Tuhan. Saudara buat kesalahan, kami bertanggung jawab. Kami turut bertanggung jawab. Karena kami yang pegang Alkitab, pakai toga, pegang Alkitab, baru kamu buat perjanjian. Saudara korupsi, saudara buat penyelewengan dalam tugas saudara, kami ini bersalah depan Tuhan. Jadi kalau jadi pemimpin, ketika tangan taruh di Alkitab, ingat firman Tuhan. Itu kenapa? Itu harus ingat firman Tuhan supaya kau kerja dengan baik. Saya bilang sama para dokter itu, supaya kau kerja dengan baik. Kalau kau tidak melakukan pekerjaan itu dengan baik, kau buat kesalahan, kami para hamba Tuhan lebih parah lagi. Kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena kita ini saksi yang membawa firman untuk kau taruh tangan di atas. Dan saya bilang itu bukan hanya untuk Bapak dokter, Ibu dokter, ya. Ini untuk semua. Untuk semua. Jadi menjadi rohaniawan dalam suatu proses pelantikan itu, kita juga mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan, saudara yang dilantik itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga pada masa raya Advent ketiga ini, kedua ini apa yang harus kita buat?
Catatan-catatan terpenting dari Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Hal yang pertama, Bapak Ibu mengucap syukurlah senantiasa. Mudah apa banyak sedikit kamu Natal ini ada berkat-berkat terhadap terima kasih Tuhan. Yang penting sapu hati ini toh. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacita dalam segala hal. Dan juga tetaplah berdoa. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudari dari bagian firman ini bagi kita adalah ketika saudara dan saudari dan saya dikaruniakan segala kelimpahan, jadilah saluran berkat. Membagi kasih, memberi dan menolong saudara selama melayani Tuhan. Sebab Galatia 6 ayat 10 dikatakan, marilah kita saling mengasihi, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kita kemari, kita kerjakan itu. Hal yang ketiga saudara-saudari dari bagian ini tentang ucapan syukur dan doa bagi persekutuan jemaat ketika kita semua menyelesaikan pertandingan iman ini. Harta yang kita bawa hanyalah ketika Tuhan Yesus katakan, apa yang kau perbuat bagi saudaraku yang paling terhina, engkau telah melakukannya bagi aku. Itulah berkas-berkasnya setiap orang percaya. Setiap orang yang melakukan pekerjaan Allah, setiap orang yang melakukan apa yang dikehendaki Allah, sehingga Allah tidak membuang dia. Allah akan katakan kepadanya, karena engkau telah setia dalam perkara kecil, terimalah tanggung jawab dalam perkara yang besar, dan akhirnya masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Amin. Kita hendak masuk di dalam persembahan syukur. Dengarlah pesan Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Gedung Jemaat 439, ayat pertama dan seterusnya, akan kita nyanyikan sambil persembahan dijalankan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya gugur oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Beri saya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah.
kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah percayakan oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum. Dalam bergumul aku di dunia, janganlah ku Tuhan aku. Hitunglah berkat sepanjang hidupku, yakinlah malaikatmu bertanimu. Ayatnya yang pertama, Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan dermat pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 7 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 15 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman.
Mari kita masuk di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, sumber segala berkat di sorga dan di bumi dan di bawah bumi, yang memberi bagi kami nafas hidup, kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan memberi bagi kami makan minum melalui segala usaha, segala pekerjaan, dan juga yang mengaruniakan segala hikmat, pengertian dan pengetahuan yang benar terhadap anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka maupun studi mereka, yang pada akhirnya akan meraih hari depan yang penuh harapan. Syukur bagimu ya Allah ya Tuhan kami, yang terus menopang kami, yang memberi segala-galanya, dan inilah yang dapat kami berikan. Tentunya tak sebanding dengan berkat-Mu yang begitu besar dan berlimpah-limpah. Bapa memberkati persembahan kami berupa uang yang telah kami letakkan ke dalam pundi-pundi dan kotak-kotak pelayanan yang ada di depan maupun di samping kami, dan juga aksi penunjang pelayanan yang hendak kami beri pada akhir ibadah ini. Dan kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang menopang para hamba-hamba Tuhan yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memelihara dan melindungi mereka, pribadi, keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka masing-masing. Kami juga berdoa Bapa di surga, pemberian dari para janda duda, yatim-yatim piatu, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka. Ketika setiap tangan, hati yang tergerak untuk menolong janda duda, yatim piatu, dari tempat ini hamba mohon berkat Tuhan atas semua pribadi dan keluarga yang menolong tiap-tiap saudara-saudara kami ini dalam segala hal. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk 7 pribadi dan keluarga yang menyampaikan ucapan syukur, baik yang berulang tahun maupun juga karena berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga mereka masing-masing. Kasih Allah di dalam nama Yesus Kristus menyempurnakan seluruh syukur umat-Mu ini, dan biarlah menjadi bagian yang terindah dalam jalan hidup mereka masing-masing. Bersama dengan 15 pribadi dan keluarga yang memberi perpuluhan, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Ya Allah ya Tuhan kami, usaha dan kerja mereka, janji iman yang telah mereka sampaikan ini, Tuhan yang terus menyempurnakannya di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Pada saat ini ya Allah ya Tuhan kami serahkan semua ini bagi mereka yang mengelolanya, dari tingkat jemaat klasis dan di area sinode, semuanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk pemberitaan firman yang sudah kami alami di saat ini. Biarlah Tuhan lewat satu perenungan yang khusus, bagaimana doa dan ucapan syukur kepada jemaat, inilah yang harus menjadi bagian dalam hidup kami, yaitu bagaimana saling mengasihi dan menopang dalam pelayanan. Kami berdoa ya Allah ya Tuhan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Kami berdoa bagi gereja dan pemerintah, khususnya klasis Portumbai dan Sinode GKI di Tanah Papua. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, baik pendeta, penginjil, guru jemaat, penatua semas, pengasuh sekolah minggu, guru-guru agama Kristen, baik pada sekolah-sekolah dasar sampai dengan menengah atas maupun juga di perguruan tinggi. Tuhan memberkati. Tapi juga kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin, baik di ASN, TNI, Polri, dan juga di BUMN, BUMD, dan LSM yang ada. Biarlah semua ini adalah Allah Tuhan yang terus mewartakan kabar Injil ini kepada tiap-tiap orang melalui tanggung jawab masing-masing. Bapa di surga, kami berdoa untuk semua yang ada melayani ini, baik di pulau-pulau, pesisir pantai, di pedalaman gunung, lembah, aliran sungai Tanah Papua. Tuhan memberkati dalam kasih dan anugerah Tuhan.
Berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua Barat. Tuhan, Engkau melihat hamba-hambamu dalam kepemimpinan mereka sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai wali kota, dan juga sebagai pimpinan-pimpinan OPD, dan juga pimpinan-pimpinan DPRP, DPRD, dan semua anggotanya. Demikian juga dengan pimpinan-pimpinan LSM dan semua karyawan-karyawatinya, dengan semua pimpinan BUMN, BUMD, dan semua karyawan-karyawatinya, dengan pimpinan-pimpinan TNI Polri yang ada di tanah Papua dan semua bawahannya sampai ke kampung-kampung. Tuhan, Engkau memberkati supaya proses pemerintahan yang terjadi di tanah Papua berjalan di dalam kasih dan anugerah Tuhan dengan segala berkat-berkat-Nya. Proses daerah otonomi baru dengan 3 provinsi baru, Tuhan, biarlah semua ini berjalan di dalam kasih dan anugerah Allah. Sebab kami yakin dan percaya ketika Allah berkenan, Allah akan menata dan mengatur ini secara baik menurut kehendak Allah. Tetapi apabila ada pihak-pihak yang akan menimbulkan konflik, menimbulkan pertikaian, pertengkaran, bahkan pembunuhan, Tuhan, jauhkanlah hal-hal ini supaya Papua baik terbagi bagi berbagai provinsi, tetapi kasih Tuhan menjadi penyatu di tanah ini. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk para pimpinan-pimpinan kami di tingkat kota dan kabupaten. Tuhan, Engkau tahu mereka dengan segala tugas tanggung jawab mereka. Biarlah hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan mau menolong mereka dalam segala hal. Bapa yang maha pengasih, kami serahkan masa raya Advent kedua ini. Kita sangat menyadari betapa lemahnya kami untuk melakukan segala apa yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu, dalam kasih dan anugerah-Mu, kuatkanlah dan mampukanlah kami untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki oleh-Mu. Rapat diperluas yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2022 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura hanya oleh kasih dan anugerah Allah yang menolong untuk terlaksananya rapat perluas ini. Kami berdoa untuk perjamuan kudus akhir tahun pada Minggu 18 Desember 2022. Semua sidi-sidi jemaat agar dapat mempersiapkan diri, dapat menjaga diri, dapat mengatur langkahnya dengan baik dalam melayani Tuhan, supaya ketika masuk dalam pelayanan perjamuan kudus tetap ada di dalam kasih dan anugerah Allah. Unsur-unsur jemaat dan urusan-urusan tingkat jemaat, Tuhan memberkati unsur PKB, PW, PAM, dan PAR sampai di 9 week pelayanan. Tuhan bersama dengan mereka. Demikian juga dengan urusan-urusan. Biarlah semua mau melakukan segala tanggung jawab dengan baik di dalam apa yang mereka telah programkan. Bapa yang maha pengasih dan penyayang, kami berdoa untuk BPPG Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, BP2 Muger, Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Panitia Sidang ke-32 Jemaat GKI Pengharapan Jayapura oleh Week Diaspora, diberkati Tuhan dengan segala upaya-upaya. Panitia pembangunan fisik gedung gereja pengharapan, hanya oleh anugerah Allah, oleh pertolongan Allah semua berjalan dengan baik. Kehidupan umat-Mu dalam pekerjaan di minggu kerja yang baru, baik di TNI, Polri, ASN, BUMN, BUMD, baik yang ada di LSE maupun yang berwirausaha, kami serahkan semua ini. Buruh, petani, nelayan, sopir taksi, tukang ojek, jualan minyak, jualan sayur, jualan kue, jualan pinang yang ditekuni oleh umat-Mu. Tuhan memberkati di minggu kehidupan mereka yang baru. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Anak-anak dalam persiapan diri menghadapi ulangan atau menghadapi semester. Tuhan menolong mereka. Tuhan memberi cuaca yang baik, memberi suasana yang tenang, memberi damai sejahtera-Mu bagi anak-anak kami di dalam seluruh studi mereka. Anak-anak muda kami yang telah menyelesaikan studi dan saat ini sedang mencari pekerjaan, hanya oleh anugerah Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus mau menolong mereka, memberi pekerjaan dan hari depan yang penuh harapan ini.
Kami berdoa untuk anak-anak muda kami yang mencari teman hidup, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Hanya anugerah Allah yang memberi dan menunjukkan kepada mereka teman hidup yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami berdoa untuk pergaulan dari anak-anak muda kami, supaya hidup takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, roh, jiwa, dan tubuh mereka, sehingga mereka tidak hidup bebas dan bergaul di dalam pergaulan yang ditawarkan oleh dunia ini dengan cara-caranya. Kami mau berdoa Tuhan untuk seluruh warga jemaat kami yang ada di 9 week pelayanan, dari APO, Percetakan, Klopkam, Oikumene, Aspol, SGO, Ampera, Gajah Putih, dan Diaspora. Dari yang telah lanjut usia sampai bayi-bayi diberkati Tuhan. Ibu-ibu yang saat ini mengandung dari usia kandungan 0 bulan sampai dengan 9 bulan diberkati Tuhan, dijamah dan dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena belum mempunyai keturunan. Hanya Tuhan yang mau menolong dan memutuskan segala rantai-rantai penghambat, segala kutuk-kutuk yang menghalangi, sehingga berkat dan janji Tuhan itu mengalir dan ada di dalam keluarga-keluarga ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pelayan firman dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Dari kekasih kami Bapak Pendeta Didimus Awatopa sekeluarga, Bapak Pendeta Richard Pai, Ibu Pendeta Nani Parede Pai sekeluarga, Bapak Pendeta Simontir sekeluarga, Ibu Pendeta Febi Suripati sekeluarga, Bapak Pendeta Frans Fokame sekeluarga, istri dan anak-anak dari Bapak Pendeta almarhum Pit Daniel Ruweni, suami dan anak-anak dari almarhumah Ibu Pendeta Tisbet SJ Rarawi, Bapak Kandenafa dan anak-anak, diberkati, dijaga, dipelihara dan dilindungi Tuhan. Kami adalah Allah dalam jemaat ini. Terima kasih untuk pemberian jemaat, doa jemaat menjadi kekuatan bagi kami para hamba-hamba Tuhan. Dari mimbar ini hamba mohon berkat Tuhan untuk jemaat yang memberi dan menopang pelayanan kami hamba-hamba Tuhan dalam jemaat ini. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, para penatua dan syamah dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura, para pengasuh sekolah minggu, pengurus KSP, pengurus unsur yang ada di Wik-Wik, diberkati Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan semua kehidupan umat-Mu, warga jemaat yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah, ataupun yang hadir karena rindu berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan semua orang percaya lewat persekutuan ini. Tuhan memberkati dia, Tuhan menolong dan menyembuhkannya. Kami berdoa untuk janda duda, lansia dan anak yatim. Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka dalam segala hal. Saudara-saudara kami yang ada di balik terali-terali besi dalam proses-proses hukuman karena pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan, Tuhan kami yakin dan percaya anugerah Allah itu terindah, dan waktu Tuhan masih ada mujizat Tuhan untuk menolong mereka. Biarlah mereka sadar dari perbuatan mereka dan mereka mau kembali ke dalam persekutuan orang-orang percaya. Majelis jemaat yang bertugas saat ini dari Wik, Oikumene dan Aspol diberkati Tuhan, pribadi, keluarga, usaha dan kerja mereka, kehidupan mereka sehari-hari. Pemain orgen, pemandu pujian serta multimedia, petugas operator sound system, pegawai gereja, pribadi dan keluarga diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi, dan dalam segala hidup mereka Tuhan bersama-sama dengan mereka. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan situasi-situasi kota Jayapura akhir-akhir ini. Tuhan, jauhkanlah segala hal-hal yang membahayakan, bahkan yang mencelakakan dan membinasakan. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami serahkan semua hidup kami usai ibadah ini ketika kami pulang, baik yang menggunakan kendaraan maupun yang menumpang angkutan umum, berjalan kaki. Tuhan bersama dengan kami. Kami mau berdoa Tuhan, kami menyerahkan kekasih-kekasih kami yang telah lanjut usia yang berkenan hadir di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati, jaga, pelihara dan lindungi bersama dengan semua yang hadir, supaya pulanglah dalam damai sejahtera Allah.
Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan karya dan kerja mereka di minggu yang baru. Biarlah ada di dalam anugerah Allah terindah. Kami berdoa bagi PHMJ Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, diberkati Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah syukur dan syafaat kami yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Amin. Nyanyian rohani 26 ayat 1, 2, dan 3 hendak kita nyanyikan untuk mengakhiri seluruh ibadah kita. Di ayat 3 kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kiranya memberkati, menyertai dan meneguhkan saudara-saudari jemaat di minggu Advent yang kedua ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Jemaat dipersilakan dalam saat teduh. Semua orang percaya diundang bangkit berdiri. Demikianlah pelayanan kita pada pagi hari ini.
atas nama pelaksana harian Majelis Jemaat, Majelis Piket Jemaat Wik Oikumene dan Wik Aspol, Kantoria, pemain Orjen, multimedia, operator sound system dan seluruh pegawai gereja mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai orang percaya. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah perkataan Tuhan di minggu masa raya Advent yang kedua ini. Terimalah salam dan hormat kami yang melayani. Shalom. Kalau saya